salah satunya animator ya, karena memang kami di program studi teknik multimedia itu salah satu langganan juara pada kompetisi KMIPN, itu kompetisi mahasiswa informatika Politeknik Nasional. Kami ada langganan juara di bidang animasi. Halo, saya Naufal Aulia Firmeza, saya koordinator program studi teknik multimedia Politeknik Negeri Sambas. Program studi teknik multimedia itu adalah program studi yang kurikulum pendidikan tinggi yang memiliki irisan antara teknologi dengan industri kreatif. Jadi memang mahasiswa yang berkecimpung di teknik multimedia itu dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan dunia industri. Oke, banyak orang yang salah kaprah gitu ya tentang multimedia. Belajar apa sih gitu ya. Sebagian orang hanya berhenti di dalam prodi multimedia, belajar desain grafis ya, belajar. Tentunya segala sesuatu yang secara visual bisa diciptakan tentu dipelajari di dalam program studi teknik multimedia. Apa saja? Salah satunya desain grafis, animasi, videografi, fotografi, game, website, media pembelajaran lainnya, itu semuanya dipelajari di program studi teknik multimedia. Ya, di era digital teknik multimedia itu sangat memiliki andil ya, karena memang kalau kita berkaca dunia yang serba cepat ini ya, dunia yang serba cepat, serba digital. Mungkin dulu ada sebuah teori oleh Pak Yasraf Amir Piliang, kita masuk ke dunia yang berlari cepat. Nah, sekarang sudah ada teori baru lagi, kita masuk ke dunia yang dilipat. Artinya dunia sekarang itu seperti melipat sebuah kertas. Ujung kanan atas bisa kita lipat untuk bertemu ke ujung kiri bawah. Semudah itu sekarang dunia. Nah, gimana aksesnya? Ya, dalam ranah multimedia ini salah satu yang menunjang perkembangan dunia yang serba cepat ini. Salah satunya era digital. Oke, software yang dipelajari tentunya banyak banget yang dipelajari mahasiswa Poltesa di program studi teknik multimedia. Kalau di software kaitannya dengan grafis, sudah pasti Adobe ya. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, itu pasti sudah dipelajari. Nah, kalau untuk videografi kita ada Adobe Premiere, ada Adobe After Effects, dan banyak banget yang lainnya yang tentunya kami tim dosen juga selalu belajar lagi untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri, perkembangan dunia digital, yang tentunya software-software terbaru, yang updatean terbaru yang tentunya harus kami sampaikan kepada mahasiswa, itu tentunya harus kami pelajari terlebih dahulu. Sehingga terkadang kami dengan mahasiswa juga saling sharing. Tidak menutup kemungkinan mahasiswa itu tahu lebih dulu daripada kami tim dosen. Akhirnya kami membentuk sebuah kalau teman-teman dosen mengartikannya sebagai coaching lah ya, coaching. Jadi tidak hanya satu arah si dosennya saja, tapi kami juga bisa membuka sharing session untuk mahasiswa-mahasiswa yang tahu hal baru seperti itu. Oke, karena kami itu politeknik ya, artinya kami itu di bawah ranah vokasi, yang mana vokasi ini memang lebih kuat atau lebih banyak aktivitas prakteknya daripada teorinya. Jadi secara mungkin dalam 3 SKS kami hanya 1 SKS-nya saja yang teori, 2-nya praktek gitu ya. Jadi memang dalam ranah vokasi itu praktek yang lebih utama. Supaya apa? Supaya mahasiswa kami siap langsung terjun ke dunia kerja. Tidak menunggu lulus pun
di saat proses perkuliahan kami sudah terbiasa dengan product based learning, project based learning. Bahkan memang terkadang dosen-dosen juga melibatkan dunia industri untuk memberi studi kasus kepada mahasiswa dalam proses perkuliahan. Seperti itu. Oke, ada beberapa fasilitas yang untuk menunjang pembelajaran di program studi teknik multimedia. Salah satunya ada studio fotografi, kemudian ada lab atau studio podcast, biasa disebut dengan lab audio video. Itu memang untuk dubbing, untuk take podcast, itu semuanya di situ. Kemudian ada lab animasi, studio animasi untuk proses rendering animasi. Kemudian ada studio game atau lab game, itu memang untuk proses pembuatan game, artinya game antara game dan website. Untuk coding itu di situ semua. Jadi memang kami memiliki laboratorium itu atau lab itu atau studio tersebut memang untuk salah satunya untuk menunjang yang namanya teaching factory. Jadi sekarang kami di program studi teknik multimedia sedang mengembangkan sebuah teaching factory untuk menunjang mahasiswa kami supaya bisa pitching ke klien langsung pada saat proses perkuliahan. Oke, lulusan teknik multimedia bisa bekerja sebagai apa saja, salah satunya animator ya, karena memang kami di program studi teknik multimedia itu salah satu langganan juara pada kompetisi KMIPN, itu kompetisi mahasiswa informatika Politeknik Nasional. Kami ada langganan juara di bidang animasi. Kemudian lulusan program studi teknik multimedia bisa juga menjadi sinematografer atau pembuat video atau pembuat film, konten kreator, kemudian fotografer, kemudian web developer bisa juga gitu ya. Karena memang kalau melihat perkembangan industri, yang lebih menarik pada saat ini adalah memang konten kreator, atau kalau kita sebut sekarang itu biasanya anak-anak nyebutnya hari ini sedang konten di mana gitu ya. Nah, artinya dunia industri itu membutuhkan tenaga kreatif dari teknik multimedia untuk mengisi konten branding instansi ataupun usaha yang sedang digerakkan oleh klien. Peluang kerja lulusan program studi teknik multimedia ya, tentunya lulusan teknik multimedia itu sangat berpeluang bekerja di dunia industri. Kalau di Kalimantan Barat kita melihat saja di kota Pontianak itu mungkin dalam rentang setahun atau 2 tahun itu bisa ribuan atau ratusan coffee shop yang buka. Tentunya kalau kita berkaca dari ambil satu studi kasus saja melalui coffee shop, tentunya coffee shop itu perlu branding. Tentunya coffee shop itu perlu ada take video, ada foto produk. Nah, itu sangat berpeluang untuk mahasiswa, alumni, lulusan teknik multimedia untuk langsung terjun bekerja ke dunia industri tersebut. Baru satu bidang tentang kopi. Masih banyak bidang-bidang lain yang di Kalimantan Barat ini mulai ramai. Ada laundry, ada restoran, ada toko-toko perlengkapan lainnya yang memang tentunya mereka pasti memerlukan branding. Nah, dalam ranah branding itu salah satunya yang paling kuat adalah bidang multimedia. Multimedia itu sangat diperlukan dalam aktivitas branding. Kurikulum pada saat ini sangat menyesuaikan dengan industri, karena review kurikulum terakhir tahun 2025 itu kami melibatkan reviewer dari program studi lain di seberang sana, tetangga kita, yaitu Politeknik Negeri Batam. Kita minta bantuan untuk mereview kurikulum, melibatkan juga stakeholder yaitu dunia industri. Supaya apa? Supaya semua mata kuliah itu
berkaitan dengan aktivitas kerjaan ataupun aktivitas proyek yang ada di dunia industri. Contohnya, dulu kami belum memiliki mata kuliah budaya visual. Sekarang hasil review yang baru kami memiliki mata kuliah budaya visual. Karena apa? Karena melihat dalam visual itu ada penggayaan. Jadi tidak bisa kita generalisir dalam penggayaan visual. Penggayaan visual itu punya klasterisasi. Ubahnya dengan aktivitas branding. Ada sebuah usaha yang brandingnya ingin vintage. Nah, tentunya vintage itu juga ada klasterisasi lagi, dipecah vintage-nya. 80s, 90s itu beda. Nah, dalam budaya visual, mahasiswa kami akan mempelajari klasterisasi ataupun semangat-semangat zaman dalam desain, dalam seni yang kaitannya dengan multimedia. Mahasiswa kami mendapatkan kesempatan untuk magang. Jadi untuk saat ini program magang kami yang tertuang di dalam kurikulum yaitu semester 6 dan semester 7, yaitu genap dan ganjil. Jadi ada 2 batch, magang industri pertama dan magang industri kedua, yaitu di semester 6 dan 7. Ini berjalan selama 2 bulan. Jadi batch pertama 2 bulan, batch kedua 2 bulan. Nah, di mana magangnya? Tentunya kami sebar mahasiswa untuk magang. Salah satunya ada di dunia industri, kemudian ada di kedinasan, ya di instansi dinas yang memang sudah kenal dengan kami bahwa kompetensi mahasiswa kami itu di bidang apa, untuk ngerjain apa, gitu ya. Tentunya sudah kami plotting. Kemudian di media pemberitaan konvensional maupun online atau digital, itu semua kami sebar mahasiswa dan kami pecah menjadi 2 batch. Portofolio itu tentunya sangat penting ya bagi mahasiswa teknik multimedia. Karena apa? Karena yang dilihat oleh dunia industri, dunia usaha, apa yang sudah teman-teman bikin itu melalui portofolio. Nah, salah satu strategi program studi untuk mengapresiasi portofolio yang dikumpulkan atau yang mahasiswa dalam berprogres gitu ya, melalui aktivitas pameran yang namanya panen karya. Jadi panen karya ini sebuah agenda untuk mengapresiasi hasil pembelajaran mahasiswa. Ini agenda jurusan manajemen informatika yang salah satunya di bawahnya ada prodi kami, prodi teknik multimedia. Nah, aktivitas itu untuk mengapresiasi capaian pembelajaran dalam 1 semester. Jadi hasil-hasil karya yang sudah dibuat dalam 1 semester, setiap mata kuliah itu dipamerkan ke dalam aktivitas pameran selama kurang lebih 4 hari, dan kami mengundang semua lini untuk hadir di pameran kami. Pameran panen karya itu sudah berjalan 3 kali, jadi sudah kali ketiga. Next kurang lebih bulan Juli itu panen karya keempat. Jadi setiap ujung semester kami istilahnya memanen karya. Kenapa? Karena kami berpikir daripada hasil karya mahasiswa itu berhenti di meja dosen dan hanya menjadi sebuah nilai, sangat sayang jika ini tidak bisa dilihat dan dinikmati oleh dunia industri. Akhirnya kami apresiasi capaian pembelajaran dengan mengadakan acara pameran yang bernama Panen Karya. Oke, banyak perdebatan terkait AI yang saat ini hadir di tengah-tengah kita. Tentunya sangat abu-abu, pro dan kontra. Tapi kami di teknik multimedia bersepakat bahwa menjadikan AI itu pembantu kita. Jadi kami tim dosen selalu memberikan insight kepada mahasiswa bahwa yang bisa menyelesaikan masalah hanya manusia yang memiliki akal dan pikiran. Nah, AI tidak memiliki akal dan pikiran. Dia bekerja atas dasar akal dan pikiran manusia. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau kami menyikapi AI dan kami berikan masukan kepada mahasiswa, lebih kepada bahwa AI itu tidak menyelesaikan masalah. AI hanya membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Yang mampu menyelesaikan masalah itu manusianya yang memiliki akal dan pikiran. Jadi saya selalu ngambil contohnya gini, kasarnya jika kita ingin membuat sebuah skrip film menggunakan AI sekalipun, apakah AI itu tahu kita ingin membuat film apa tanpa kita perintah? Belum tahu. Artinya triggernya itu ya manusia yang memberi AI tugas. Tidak ujuk-ujuk AI langsung tahu Anda mau bikin film kan gitu, ini loh skripnya. Tidak, AI bekerja atas dasar perintah kita. Nah, artinya problem solver itu tetap manusia, bukan AI. Untuk digunakan boleh atau tidak digunakan, kami tidak pernah melarang teman-teman untuk menggunakan AI, tapi
Jangan jadikan AI untuk menyelesaikan masalah Anda. Jadikan AI pembantu Anda. Oke, kalau tips itu agak panjang ya kalau untuk berkembang, karena tentunya yang pertama kita harus belajar terus gitu ya, belajar terus. Artinya harus mencari hal-hal baru. Contohnya saja ya, kalau saya berkaca kepada mahasiswa, beberapa mahasiswa yang saya temukan hampir setiap bulan itu selalu menemukan AI yang baru. Bikin ini, AI ini bagus Pak untuk bikin ini, AI ini bagus Pak untuk bikin ini. Ya kalau secara umum kita tahu AI itu cuma ChatGPT dan Gemini gitu ya. Ternyata banyak banget AI yang mahasiswa tahu. Artinya untuk sukses itu teman-teman itu harus belajar terus, tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti menyesuaikan diri. Kalau dari kami tim dosen gitu ya, ada beberapa hal yang kami tekankan kepada mahasiswa supaya sukses di dalam dunia perkuliahan maupun di luar dunia perkuliahan. Yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, sesuai brief. Yang ketiga, jaga attitude. Jika tiga ini didalami dan dijaga dan diamalkan terus, saya yakin sukses bisa ditempuh. Pesannya untuk insan kaula muda dan kreatif yang ingin berkarir di dunia kreatif digital, yang pertama kuatkan literasi, karena banyak teman-teman yang mungkin bisa membuat sesuatu secara visual tapi terkadang buntu di konsep. Begitu ditanya ini konsepnya apa, ini pesannya apa, tidak tahu. Nah artinya teman-teman itu tidak berangkat dari dasar. Nah yang pertama dilakukan adalah dalami literasi. Supaya apa? Supaya teman-teman mampu menyusun konsep, mampu menyusun pesan. Karena dalam hal desain apapun itu, dalam proses perancangan, message-nya harus kuat, message-nya harus jelas. Jadi pesannya itu harus memiliki benang merah yang tajam banget, jadi tidak sembarangan. Jadi membuat desain, membuat video, membuat film, membuat animasi, kalau cuma sekedar estetik, saya yakin semua insan kaula muda yang kreatif, salah satunya misalnya mahasiswa teknik multimedia, itu pasti bisa. Nah tapi kalau kita mundur lagi, tarik ke belakang, apakah semuanya bisa membuat sebuah konsep berpesan dengan baik, menyampaikan pesan dengan baik? Saya rasa itu belum semua bisa gitu ya. Nah, di dalam kurikulum, dalam hal fundamental yang kami tajamkan adalah membuat konsep. Bagaimana membuat konsep terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya hal estetikanya itu hanya supportingnya saja gitu ya. Karena apa? Karena message-nya sudah kuat. Ya, kalau estetika, teknis, saya yakin di semester 4-5 mahasiswa teknik multimedia sudah bisa membuat dengan baik gitu ya. Tapi kalau pesan itu memang PR kita semua. Harapannya untuk program studi teknik multimedia ke depannya tentunya kami berharap bahwa mahasiswa kami mampu bersaing ke kancah internasional, memenangkan banyak kompetisi tidak hanya nasional tapi juga internasional. Kemudian kami menciptakan lulusan yang mampu bekerja dan bersaing di dunia usaha dan di dunia industri. Dengan apa caranya? Dengan terus-menerus menciptakan karya. Jadi kami selalu menuntut mahasiswa untuk selalu berkarya. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga kami tim dosen masih sering kontek-kontekan, masih sering bekerja sama dengan alumni dan lulusan. Untuk apa? Untuk supaya teman-teman alumni selalu menciptakan karyanya. Jadi tolak ukur teknik multimedia adalah karya. Jika ada karya, maka teknik multimedia masih jalan. Begitu.